Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Endang Setiawati, SPD dari TK Pertiwi Kunden 2 Kecamatan Karanganong, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bapak atau Ibu yang luar biasa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pembelajaran KHP dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua mata pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang dilakukan, sehingga saya tidak dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Dalam pembelajaran saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat siswa tertekan karena harus mendapatkan nilai yang bagus dan kepercayaan diri anak menurun. Sebelum mempelajari konsep pemikiran KHD, saya merasa kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian di kelas masih menggunakan ancaman dan hukuman membuat siswa biar disiplin dalam pembelajaran dan yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara secara garis besar. Ada 3 yang akan saya jelaskan, antara lain: 1. Pendidikan memerdekakan. 2. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan menuntun. Pendidikan sesuai kodrat alam dan zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik, memiliki karakteristik, bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak juga memiliki kekurangan masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan dan mengekspor lebih jauh, maka potensi dalam diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Setelah mempelajari pemikiran KH di pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan, sesuai karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio-visual, sampai pada kinestetik. Tugas guru mendesain gaya pembelajarannya, mengakomodir gaya belajar anak yang aneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang dan semangat mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak, memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Seorang pendidik harus dapat menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat PAUD memang masanya bermain sambil belajar. Belajar sambil bermain untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru siswa baik dari perkataan maupun perbuatan. Untuk itu saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam menanamkan budi pekerti, serta menjadi pendidik ingarso sing tulaga. Ing madya mangunkarso, Kapuri Handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran KHD antara lain: 1. Menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan, merancang pembelajaran yang berpusat kepada anak dan menyenangkan. 3. Melakukan pendekatan emosional pada siswa dengan saling berbagi cerita dan motivasi pada anak. 4. Mengenali karakter dan latar belakang siswa. 5. Menjalin komunikasi baik dengan orang tua dan memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Bapak atau Ibu yang luar biasa, sekian dan terima kasih. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.